Makasih yang udah staycation lagi di channel Lihat Iseng Official guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Berkah berkah untuk kita semuanya. Ayo angkat gelas kalian dong, kita ngopi bareng. Nikmat banget guys ngopi itu. Pecandu kopi saya guys. By the way, ada kisah nih yang menarik nih yang mau saya bawakan hari ini. Semoga dari kisah mbaknya ini bisa banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya guys ya. Dimana nih bekerja di Hong Kong, kalau kita tidak sesuai job, kita harus berani, nggak boleh takut ya guys ya. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana PMI ini mendapatkan diskriminasi pekerjaan ya guys ya. Di mana pekerjaannya itu harusnya jaga anak, malah kerjanya disuruh di toko. Yang paling bikin jengkel, dia tidurnya juga di toko guys. Duh, gimana sih? Yuk, dengerin cerita saya guys ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar yang baik-baik. Oke, yuk. Oh guys, 2 hari yang lalu saya mendapatkan message dari Mbak Dini guys. Mbak Dini ini salah satu pekerja migran asal Indonesia, asalnya dari Jawa Barat. Nah, Mbak Dini ini bekerja di Yaumate guys. Nah, di Yaumate ini Mbak Dini sudah 1 kontrak finish dan kontrak kedua berjalan 10 bulan. Nah, Mbak Dini ini bekerja di salah satu majikan, di mana majikan ini statusnya janda, anaknya 2, dan anaknya juga udah gede-gede guys. Anak pertamanya itu umurnya sekitar 21 tahun. Anak yang keduanya ya masih SMP lah guys. Mbak Dini ini tanda tangan kontrak menjaga anak ya guys ya. Tanda tanganlah kontrak waktu itu. Mbak Dini bekerja dengan dadai single parent, nggak punya suami ya, alias janda. Mbak Dini ini pertama awalnya dibawalah ke rumah bosnya ini. Diperkenalkanlah tuh. Ya Mbak Dini kira ya bekerja ya sesuai kontrak lah, dimana Mbak Dini ini ya bersihin rumah, ya jaga anak gitu. Meskipun anaknya udah besar, tapi kan perlu dijaga ya guys ya, karena dadanya ini memiliki toko. Ya Mbak Dini pikir ya mungkin dia yang bertugas menjaga anak-anaknya gitu di rumah. Tapi tidak guys, pada kenyataannya 1 minggu dia bekerja dengan majikan ini, Mbak Dini langsung disuruh mengepak pakaiannya. Loh, kok dipak? Emang Mbak Dini ini diinterminate? Enggak. Bos perempuannya ini mengatakan kepada Mbak Dini kalau di rumah itu nggak ada kerjaan. Anak sekolah udah bisa mandiri, dadanya juga kerja, jadi Mbak Dini ini dioper untuk pindah tidur di toko. Tokonya ini ada di salah satu pasar di Yaumate sana guys. Kalian bisa bayangin kan? Tokonya itu pas banget perempatan, dimana tokonya ini besar ya, termasuknya ya kayak modelnya Kaibo kayak gitu guys. Dimana bosnya ini ya jualan daging-daging kering, daging-daging yang udah di marinate, yang udah diip, terus kayak tapino kayak gitu, ada auyun, ada siumai gitu guys, ada siau-siau gitu. Ya kalau misalkan saya gambarkan tokonya itu yang mirip Kaibo lah, dimana di situ banyak freezer buat nyimpen daging ya guys ya. Nah, posisinya toko ini kan ya toko ya, terus di belakangnya itu ada WC dan ya ada dapur lah ya, sedikit kecil gitu. Nah, ternyata Mbak Dini ini kopernya disuruh diletakkan di belakang, di dekat WC. Jadi situ di belakangnya itu cuma buat cuci piring sama WC guys. Nah, Mbak Dini ini jadi tidurnya di mana kak? Tidurnya kayak gini guys. Kalian bisa lihat. Saat toko tutup, tidak boleh ada lampu yang menerangi. Mbak Dini tidur di lantai, dikasih kasur tipis, dan tidak boleh menyalakan lampu. Dikarenakan apa? Karena jangan sampai orang-orang curiga kalau toko ini lampunya masih menyala. Jadi Mbak Dini penerangannya apa kak? Ya penerangannya lampu tidur kan remang-remang ya guys ya, cuma dalamnya aja gitu yang terang. Kalau di luar kan ya tetap aja gelap. Tapi guys, CCTV di toko itu ada 7. Kok kak banyak banget untuk ngantong Mbak Dini aja CCTV-nya 7? Yang enggak guys, kan itu toko. Jadi kan ada tuh di bagian kasir, di bagian depan, samping itu. Jadi toko itu terpantau CCTV yang terhubung langsung dengan handphone majikannya. Berarti Mbak Dini ini nggak bebas kak? Ya jelas. Pekerjaannya Mbak Dini apa sih? Pekerjaannya Mbak Dini ternyata di belakang layar guys, dimana Mbak Dini ini membantu majikannya berjualan di salah satu toko Tapino yang ada di Yaumate sana. Kerjaannya apa kak? Kerjaannya, kalian tahu nggak kalau misalkan VA tuh yang seret kayak gitu? Nah itu kan pakai alat ya. Nah alatnya itu ditaruh di belakang. Jadi Mbak Dini bekerja yang nggak ada orang yang lihat. Terus ada yang curiga nggak?
Ya nggak ada, karena Mbak Dini ini disimpan di belakang layar guys. Cuma sesekali, kalau misalkan Mbak Dini ini disuruh kemana gitu, anterin barang, ya Mbak Dini keluar lah. Berarti posisinya Mbak Dini bisa keluar masuk? Ya enggak, tetap dalam pantauan majikan, tapi kalau disuruh aja, ya keluar. Posisinya Mbak Dini ini umurnya 25 tahun guys, masih muda banget. Dia bercerita ke saya, Kak, saya finish kontrak, satu kontrak dengan majikan ini. Tapi saya renew kontrak Kak, dan berjalan 10 bulan sekarang. Saat ini saya sedang kebingungan. Fisik saya sakit, batin saya sakit. Lihat Kak tangan saya, tangannya kayak gini guys. Saya sedih guys, 2 hari yang lalu. Saya nangisin Mbak Dini. Saya nanya sama Mbak Dini, kenapa tanganmu? Kena mesin Kak. Saya sebenarnya udah gak kuat. Bekerja sampai jam setengah 12 malam. Dadanya ini kalau pulang, kalau pulang ke rumah itu sekitar jam 9 malam. Jadi jam 9 malam ini Mbak Dini dikurung di toko. Itu kena alat Kak. Terus juga saya sering marinate daging yang dijual kiloan itu guys, kan udah diip dulu. Nah itu dikerjain Mbak Dini juga, nyapu semuanya Mbak Dini. Capek. Berapa gajimu? Nggak mungkin kalau kamu nggak renew kontrak kalau gajimu nggak besar. Nggak Kak, gaji saya cuma 6.000. Ya 6.000 dengan kondisi kayak gitu mah ya murah ya guys ya. Dimana Mbak Dini ini diperalat oleh majikannya. Kalian tahu nggak, pekerja ilegal yang bekerja posisinya kayak Mbak Dini ini, kalau kalian mau tahu, itu 6.000 per 2 minggu itu, makanya banyak anak overstay di luar sana. Ya termasuknya Mbak Dini ini pekerja yang resmi digaji 6.000 di toko. Ya murah lah untuk pemilik toko ya guys ya. Makanya kenapa Mbak Dini ini diperalat. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa Mbak Dini ini masih mau renew kontrak? Tahu kan pekerjaannya salah. Akhirnya Mbak Dini ini ngomong, awal bekerja saya di toko Kak, saya takut sekali. Tapi saya trauma. Saya bekerja dulu di luar negeri 2 kali gagal. Saya nggak punya uang sama sekali Kak. Makanya ketika saya datang ke Hong Kong, saya berusaha beradaptasi. Mungkin pekerjaan ini yang harus saya jalani. Akhirnya Kak, berjalanlah 1,5 tahun. Saya mulai tuh mencari informasi tentang gimana sih caranya ngebreak kontrak atau pindah majikan atau finish kontraknya gimana sih kalau saya mau cari majikan baru di tengah pandemi ya guys ya. Akhirnya Mbak Dini ini datanglah ke salah satu teman. Ini Mbak Dini termasuknya liburnya jarang guys, 1 bulan itu 1 kali. Dia datang ke salah satu teman mengatakan, kalau saya pindah bos gimana caranya? Teman-temannya tahu Mbak Dini ini bekerja di situ. Ya termasuknya Mbak Dini juga nggak terlalu banyak teman guys. Temannya hanya bilang kayak gini, kamu hati-hati jangan sampai ketahuan ya. Kamu hati-hati ya jangan sampai ketahuan ya. Hampir teman-teman yang ditanyakan untuk mencari solusi hanya mengatakan kamu hati-hati ya jangan sampai ketahuan. Tanpa membantu memberikan solusi untuk mencari agensi yang baru. Akhirnya mau 6 bulan finish, agensi sudah menelpon majikan. Kalau misalkan untuk mengatur renew kontrak, Mbak Dini ini dipush nih sama majikannya. Kamu tanda tangan kontrak baru ya, kamu renew sama saya ya, nanti saya gajinya tak naikkan. Pada waktu itu, Mbak Dini ini udah kalut banget. Saya ini pengen pindah bos, tapi dipush sama majikan kayak gitu. Diancam guys. Dimana kalau misalkan kamu nggak renew kontrak, saya pasti akan laporin kamu nih. Karena Mbak Dini ini 25 tahun guys, masih muda ya. Jadi mentalnya nih belum ini banget. Pengalamannya juga belum banyak. Akhirnya Mbak Dini ini, agensi datanglah ke rumah majikannya untuk mengatur nih tanda tangan nih sama Mbak Dini. Terus Mbak Dini dipaksa untuk mengatakan iya. Dan waktu itu juga nggak bisa pulang guys, karena bandara tutup kan. Akhirnya Mbak Dini apa yang dilakukan? Mengatakan iya dengan berat. Ya udah. Akhirnya tanda tangan kontrak pun dilaksanakan guys. Dimana Mbak Dini ini ya sudah tanda tangan kontrak untuk menuju ke kontrak baru ya guys ya. Nah, Mbak Dini ini setelah tanda tangan kontrak, ini nih berpikir, udahlah saya nggak mau lah, bisa nggak sih saya batalin tanda tangannya? Agensi kan nggak bilang ya nggak bisa kayak gitu. Kebetulan guys, Mbak Dini ini sakit batuk. Dimana Mbak Dini ini agen ini mengatakan kalau kamu ini kena corona, nggak bisa dibatalkan. Ya Mbak Dini ini lempeng banget guys, percaya aja. Ya takut lah intinya, takut gitu. Akhirnya guys, ya dijalani terus-terusan, semakin kesini mentalnya, dadanya ini kan ya berbackground single parent-nya guys ya, dimana bebannya juga numpuk. Pas kontrak baru, si dadanya itu buka cabang guys, dimana tuh anak yang umur 20 tahunnya tuh, yang 21 tahunnya tuh itu udah lulus kan, jadi dibukakan toko lagi di daerah Mongkok, Yomate Mongkok. Ini nih yang bikin badannya Mbak Dini ini remuk. Dimana nih kalau misalkan toko anaknya nih dagingnya habis, Mbak Dini ini bawa beberapa kilo daging untuk di stok ke sana guys. Remuk badannya Mbak Dini ini, udah kecil mungil ya, remuk. Sampai akhirnya nih jarinya kayak gini, karena sendiri aja dia ngituin daging itu, kan kurang ajar ya.
udah 2 toko, ini majikannya yang kaya, Mbak Dininya yang hancur. Tapi kan Mbak Dini salah sendiri, Kak. Iya, benar, benar. Makanya, kenapa saya bercerita ke kalian, ini mau kita bahas, guys. Kasusnya Mbak Dini ini. Singkat cerita, di mana message-nya Mbak Dini mengatakan, Kak, kuatkan saya untuk yakin mengambil break kontrak. Saya cuma bertanya sama Mbak Dini, kalau kamu break, berarti kamu harus siap membayar 1 bulan gaji majikan. Kamu siap? Saya siap, Kak. Saya udah gak tahan. Badan saya memar-memar. Saya masih pengen hidup, katanya. Oke, kalau kayak gitu, besok kamu ngebreak dan pergi dari rumah majikan itu. Hebat. Oh yes, kita bahas yuk. Kasusnya Mbak Dini menarik banget nih. Berapa orang nih yang mengatakan kalau misalkan, kenapa nggak dilaporin polisi aja sih, Kak? Kan beres, majikannya tuh biar ketangkep. Tenang dulu pemirsa. Kita bahas pelan-pelan ya. Kasusnya Mbak Dini ini bukan semata-mata kesalahan dari majikan sendiri. Mbak Dini pun bersalah, guys. Dimana harusnya Mbak Dini ini saat tahu dipekerjakan tidak sesuai dengan job, saya katakan kan ke kalian, kalau kalian dipekerjakan majikan tidak sesuai job, 1 bulan kalian bekerja, kalian langsung lapor ke bagian imigrasi, dimana pasti laporan kalian akan menyelamatkan kalian untuk bisa mendapatkan majikan baru di Hong Kong. Kalau posisinya kayak Mbak Dini yang udah jelas-jelas lama banget nih, bahkan sampai renew kontrak loh, Mbak Dini ini bertahan dengan keadaan yang seperti itu. Apakah mungkin imigrasi percaya? Pasti imigrasi akan mengatakan ke Mbak Dini, kenapa kamu bisa selama itu bisa bertahan dengan pekerjaan seperti itu? Berarti secara tidak langsung Mbak Dini menyetujui pekerjaan itu, dan Mbak Dini pun bersalah. Nah, terus Kak, bagaimana Kak? Bagaimana kalau kita, fisik kita sudah sakit, mental kita sudah sakit, udah kayak ada memar-memar, foto, tidak jadi masalah. Dimana menjadikan alasan kalau saya mengebreak kontrak. Ini kan posisinya Mbak Dini ini siap uang ya guys ya, dimana udah nih pekerjaan itu udah nggak peduli. Uang bukan lagi jadi alasan untuk bertahan di sebuah pekerjaan yang nyawa kita lebih berharga. Ingat nih, ingat kalian ya, kalau kalian sudah kondisinya, fisiknya itu udah memar-memar, udah sakit, kalian harus selamatkan hidup, bukan takut untuk pergi dari pekerjaan itu karena kalian masih butuh pekerjaan. Ingat, di luar sana majikan banyak yang masih mau dengan kalian. Jangan bertahan dalam situasi dan kondisi di mana nyawa kalian menjadi taruhannya. Nyawa kalian, keselamatan kalian ditaruhkan. Jangan ya guys ya, ini bukan perkara soal uang lagi loh. Ingat. Nah, posisinya kayak Mbak Dini nih. Mbak Dini ini uangnya banyak guys. Ya iya, secara tidak langsung gak libur kan, otomatis ada kan uang tabungan, dan Mbak Dini pun juga nggak punya hutang bank, alhamdulillah. Jadi sebenarnya jiwanya Mbak Dini ini untuk bebas dari pekerjaan itu tuh sangat gampang. Hanya saja Mbak Dini ini tidak memiliki seseorang yang bisa menguatkan keputusannya. Karena apa? Karena doktrin majikan, doktrin agensi yang begitu. Makanya nih, saat ini Mbak Dini kuat karena kita semua mensupport Mbak Dini bisa pasti. Oke guys, ayo kita support Mbak Dini. Semoga keputusannya break kontrak adalah jalan yang benar. Semoga besok Mbak Dini diberikan majikan yang lebih baik lagi. Insya Allah pasti itu. Amin ya guys ya, atas berkat kesabarannya Mbak Dini. Dimana Mbak Dini ini posisinya masih diselamatkan ya guys ya, sama Allah nih. Kita nggak pernah tahu hari sial kita itu kapan. Bisa aja besok polisi itu nangkap basah Mbak Dini di penjara, seenak-enaknya penjara Hong Kong. Guys, saya nggak kuat sehari aja nggak pegang handphone, iya kan? Kalau berbicara enak penjara Hong Kong, nggak usah takut. Jangan percaya, yang namanya penjara ya penjara guys. Oke, maka dari itu Mbak Dini harus banyak-banyak bersyukur dan yakin di luar sana banyak majikan yang masih mau. Apalagi Mbak Dini ini tipikal orang yang pekerja ya, pekerja keras. Insya Allah banyak yang mau Mbak. Pokoknya Mbak Dini harus bangkit, sembuhkan luka dulu yang ada di tubuhnya, memar, jari-jarinya disembuhkan. Dengan setelah nanti tanda tangan kontrak baru, Mbak Dini pulang dulu ke Indonesia untuk istirahat ya Mbak ya. Have fun dulu sama keluarga, balikan dulu mentalnya, sembuhkan fisik-fisiknya, kembali lagi ke Hong Kong dengan lembaran baru. Tidak dengan kata blacklist. Karena apa? Karena Mbak Dini menyelamatkan pekerjaan. Sadar kalau pekerjaan yang dilakukan adalah salah. Menyadari dan memilih untuk mengebreak. Dengan alasan, ya alasan aja kalau pekerjaannya terlalu berat
sehingga saya udah nggak bisa lagi kerja. Nih kalau kalian nggak percaya, nih saya sampai biru-biru kayak gini imigrasi, karena saya udah nggak kuat nih sama majikan ini untuk bekerja. Nggak usah bilang lagi kalau misalkan kita bekerja di toko. Karena apa? Karena posisinya Mbak Dini juga salah ya guys ya. Udah tinggal itu nanti imigrasi mengiyakan. Karena apa guys? Hak ngebreak, hak notice itu kita juga memiliki hak. Kalau kita sudah memiliki hak untuk memiliki itu, berarti imigrasi pun memberikan kesempatan ke kalian untuk mencari majikan baru. Itu yang pasti ya guys ya. Jadi kalian jangan takut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kekuatan Mbak Dini bisa melepaskan diri dari pekerjaan yang salah. Salut ya guys ya. Ini nih warning nih untuk kalian. Banyak di luar sana teman-teman kita yang bekerja tidak sesuai job. Yang penting majikan eman, yang penting majikan baik, makan cukup. Oke, kalau kalian berpikir seperti itu, hati-hati saja ya guys ya. Jaga diri kalian. Nah, posisinya Mbak Dini ini sudah diikuti nih satu kontrak nih dengan bekerja yang baik dengan majikan. Tapi majikannya penuh drama guys, maafan. Sampai Mbak Dini ini ngerasa mentalnya juga kena. Ya untuk apa ya bertahan dengan posisi majikan seperti itu? Ingat, gaji 6.000 di luar sana itu masih banyak gaji 6.000 pekerjaannya ringan. Jadi jangan pernah berpikir kalau 6.000 itu gajinya gede. Bertahan aja sih, salah. Yang harus kalian sadari kalau pekerjaan yang saya jalani ini salah. Selamatkan pekerjaan kalian dan selamatkan kalian dari blacklist imigrasi sebelum kalian tertangkap. Itu aja. Belajar dari kasusnya Mbak Dini. Mbak Dini menyadari kalau pekerjaannya salah dan nge-break kontrak. Besok dia cari majikan baru. Kita doakan semoga Mbak Dini mendapatkan majikan yang super baik. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu aja sharing saya nih hari ini dengan kalian yang saat ini posisinya seperti Mbak Dini, berani untuk mengambil keputusan kalau keselamatan kita, fisik kita, jiwa raga kita lebih penting daripada uang. Oke, kembali lagi ke Hong Kong dengan pekerjaan yang baru, dengan secara baik ya guys ya, tidak melanggar aturan imigrasi. Itu aja. Kalau kita bekerjanya dengan baik-baik nih, ya enak ya guys ya. Ngopi juga rasanya kopi enak. Oh yes, semoga kisahnya Mbak Dini bisa diambil hikmah untuk kita semuanya. See you next video. Bye bye.